Jadi kalau dibilang orang nyari nikotin tapi mati karena tar, itu berarti apa memang tar itu yang menjadi faktor risiko, nikotin enggak gitu? Kembali lagi di Bincang Nalar bersama saya Kania Cita. Di sini kita akan membahas mengenai isu rokok ya, di mana tentunya kita sama-sama tahu ada bahaya dari rokok, baik itu terhadap penggunanya maupun orang-orang di sekitar pengguna rokok ya kan. Nah, salah satu dampak buruk yang kemudian ditimbulkan dari rokok terhadap orang-orang yang mengkonsumsi itu adalah kecanduan ya kan, atau adiksi terhadap rokok, sehingga orang mau mengurangi atau mau berhenti itu susah, akhirnya harus terus mengkonsumsi, sementara ada dampak-dampak buruk dari rokok yang harus dikurangi, kalau bisa bahkan dihilangkan gitu kan. Nah, masalah inilah yang kemudian dipikirkan oleh banyak orang, bagaimana sih sebenarnya alternatif solusi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak buruk yang terjadi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba simak dulu penjelasan tentang kecanduan itu sendiri, adiksi ya. Karena dalam konteks masalah dari rokok kan salah satunya adalah kondisi kecanduan di para penggunanya. Nah, kita dengerin penjelasan dari Dr. Yu Hasan tentang sebenarnya apa yang terjadi di badan kita ketika mengalami yang namanya kecanduan. Yang namanya kecanduan itu adalah pada saat seseorang itu mengkonsumsi obat itu sebagai habitual ya, sebagai perilaku yang terus-menerus ya, tanpa dia memperdulikan efek-efek negatif dari obat tersebut. Itu yang disebut kecanduan ya. Ya, pada saat orang yang kecanduan itu terus menghentikan obatnya, kalau sudah kecanduan, dia akan mengalami yang namanya withdrawal effect atau sindroma putus obat. Sakit dia, fisiknya sakit gitu. Yang disebut kalau dalam bahasa sehari-hari sakau. Sakau itu adalah withdrawal effect. Nah, itu yang namanya kecanduan. Pada saat dia menghentikan, wah dia sakau dia gelisah, itu dia perlu mengkonsumsi itulah. Itu yang namanya kecanduan, Jan. Nah, itu tadi penjelasan tentang kecanduan itu sendiri apa dan gimana sih ya, apa yang terjadi gitu kan dalam badan kita ketika kita mengalami kecanduan. Salah satu gerakan yang kemudian mencoba untuk melakukan upaya-upaya tobacco harm reduction atau pengurangan bahaya-bahaya dari rokok itu adalah ada kabar ya, Koalisi Indonesia Bebas Tar. Di sini udah ada Mas Aryo, Ketua Kabar ya, Mas Aryo. Hai. Ya. Halo. Nah, sekaligus juga di sini ada satu lagi narasumber adalah Dr. Shoim. Halo, Dr. Shoim. Halo. Menyapa audiens dulu. Oke. Ya. Ya. Nah, saya akan mulai dari Mas Aryo dulu ya. Mungkin bisa sharing tentang tobacco harm reduction sendiri, konsepnya apakah mau melawan bagian adiksi atau kecanduan dari rokok, atau mau melawan dampak-dampak dari aktivitas rokok. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih di sini sekalian, Mas Aryo, apa nih yang mau dijawab gitu ya dengan gerakan kabar ini? Oke. Adiksi itu banyak banget ya di dalam kehidupan kita banyak dan kita nggak sadar gitu. Tapi misalnya kita orang Indonesia kebanyakan adiksi terhadap nasi, atau misalnya gula, garam, atau misalnya MSG. Itu banyak banget kita berhubungan dengan adiksi. Tidak semuanya berdampak buruk dan termasuk juga adiksi terhadap nikotin yang ada di dalam rokok. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang adiksi nikotinnya, tapi ketika bicara tentang bagaimana kalau gitu kemudian ketika kita bicara tentang rokok ya, kita bisa mengurangi dampaknya baik terhadap orang yang merokoknya sendiri maupun orang-orang sekelilingnya. Nah, ini kan berbagai macam cara nih, sudah puluhan tahun pemerintah itu mencoba untuk mengurangi dampak terhadap penggunaan tembakau ya, rokok ini. Nah, tapi belum mencapai titik yang kita harapkan. Setiap
kita melihat adakah penurunan dari jumlah perokok? Tidak ada. Penurunan kecenderungan merokok? Tidak ada. Gitu. Maka itu dalam beberapa tahun ke belakang gitu, para saintis itu mencoba untuk mencari cara gimana caranya untuk bisa orang minimal mengurangi dampak buruknya rokok itu sambil sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya terhadap rokok ya, terhadap rokok. Nah ini sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu itu mulai dikembangkan rokok yang tidak dibakar gitu. Kita sebutnya e-cigarette atau kemudian varian-variannya berkembang sampai saat ini. Ada yang juga sama sekali bukan berbentuk rokok, ada yang sama sekali misalnya ada yang berbentuknya koyo gitu ya, ada yang berbentuknya permen karet dan sebagainya. Nah inilah yang kita sebut sebagai tobacco harm reduction. Jadi harm reduction-nya itu sendiri adalah suatu mazhab di dalam ilmu kesehatan itu untuk mengurangi ekses negatif atau eksternalitas negatif dari suatu produk ya, produk. Nah, untuk tobacco ini demikian. Jadi ada cara-cara lain untuk bisa tetap mengkonsumsi nikotin yang diperlukan oleh tubuhnya gitu. Kadang-kadang kan nikotin itu memang diperlukan untuk menenangkan diri. Nanti mungkin Pak Soim bisa menjelaskan lebih keren daripada saya ya. Nah, tapi mengkonsumsi nikotin tersebut tanpa harus mengkonsumsi zat-zat lain yang sudah diketahui itu berbahaya buat tubuh. Oke, gitu. Sampai sini mungkin Dr. Choi masuk dulu ya, berarti menjelaskan terkait dengan zat-zat ini, apakah memang ada bedanya nih bahaya dari nikotin dengan zat lain di dalam rokok dan seperti apa bedanya? Tapi mungkin depannya juga bisa dijelaskan dulu secara umum bahayanya sendiri gimana buat yang belum tahu, jadi bisa ikut tahu juga nih dok, sebenarnya bahaya dari zat-zat di dalam rokok ini seperti apa? Jadi orang merokok itu yang dicari nikotin memang. Tetapi mati karena tar. Jadi tar itu sendiri di dalamnya ada ribuan. Ada yang bilang lebih dari 5.000, ada yang bahkan di artikel itu ada yang ngomong 7.000 gitu ya. Bahan kimia. Nah, di antara bahan-bahan kimia tadi itu bersifat toksik. Ya itulah yang disebut dengan HPHC. Nah, selain yang ada di dalam tar, sebenarnya bahan toksik itu juga tidak semuanya ada di dalam tar. Kenapa? Yang ada di dalam tar itu bahan kimia yang berbentuk partikulat. Sementara pada asap rokok itu selain bahan kimia yang berbentuk partikel, itu juga ada yang berbentuk gas. Nah, di sana juga ada beberapa gas yang itu juga bersifat toksik. Contoh, gas yang bersifat toksik itu misalnya gas karbon monoksida, CO. Lalu mungkin juga ada amonia. Ya. Mungkin ada juga formaldehid. Jadi bahan yang toksik tadi tidak semuanya berbentuk partikel, tetapi ada juga yang berbentuk gas. Tetapi yang disebut tar itu yang partikel tadi. Ya. Oke. Nah, jadi masalahnya di situ. Nah, ini dalil umum tentang ilmu racun ya. Jadi makin banyak bahan racun tadi yang masuk ke dalam tubuh, peluang untuk terjadinya sakit menjadi lebih besar. Dalilnya hanya itu. Tentunya sebaliknya. Kalau jumlah atau istilahnya dosis ya, bahan yang toksik tadi yang masuk lebih sedikit, maka peluang untuk terjadinya sakit itu juga lebih sedikit. Nah, di sini saya bilang peluang ya, ini yang kadang-kadang orang sering ya, kalau ngomong rokok dengan kesehatan itu, di pikirannya itu rokok itu posisinya sebagai
cause factor, faktor penyebab. Padahal sebenarnya rokok sendiri itu posisi yang lebih pas menurut saya adalah faktor resiko, risk factor. Kalau penyebabnya itu tidak ada di dalam tubuh, penyakitnya jadi tidak ada. Itu penyebab. Ya. Tapi kalau itu posisinya faktor risiko, kalau faktor itu ada di dalam tubuh, belum tentu loh penyakit itu muncul. Ya, kenapa kok bisa begitu? Kalau kita ngomong risk factor itu memang lebih tepat untuk penyakit yang timbulnya kronik ya, menaun. Taruhlah misalnya penyakit jantung, koroner, kanker. Rokok itu hanya salah satu faktor risiko. Salah satu faktor risiko. Jadi kalau yang sudah banyak mungkin dibaca orang itu, taruh jantung koroner, itu paling nggak ada 20 faktor yang ikut bekerja untuk memunculkan sakit jantung koroner. Salah satunya rokok. Dan dari pengalaman empirik ya, kontribusinya itu kecil banget itu rokok. Yang terbesar adalah stres. Jadi kalau dibilang orang nyari nikotin tapi mati karena tar, itu berarti apa memang tar itu yang menjadi faktor risiko, nikotin enggak gitu? Enggak. Jadi nikotinnya tidak ada informasi ilmiah ya yang itu bisa sampai letal gitu loh kalau ngerokok loh ya. Beda kalau misalnya nikotin itu diberikan disuntikkan gitu misalnya mungkin bisa jadi bisa sampai letal. Ya berarti kalau konsumsi nikotin sendiri berlebihan. Dengan cara merokok loh ya. Ingat loh, itu bahan itu mau disuntikkan ya bisa, mau diminum ya bisa, itu cairan kok. Ya. Jadi kalau dengan cara merokok, dengan disuntikkan. Itu enggak mungkin mematikan. Bisa beda ya, jauh ya dampaknya gitu ya. Iya. Kalau nggak disuntikan langsung ya, bentuknya dengan cara ngerokok, itu nggak mematikan. Intinya, taruhlah gini, umpamanya ya. Taruhlah merokok itu kan kadarnya sekitar 1, sekian miligram per batang ya. 1, sekian miligram per batang. Misalnya, 1 batang itu di atas 30 mg, sangat mungkin memang ada efek yang sifatnya fatal tadi. Karena itulah lalu kita ngomongnya risiko. Bisa jadi loh, rokok merek A itu di sana mungkin ada 5 bahan karsinogen. Tapi rokok B barangkali hanya 2. Walaupun kadarnya sama, bisa jadi risikonya jadi beda. Ya. Sedikit ya Dr. Syaim. Di dalam perbincangan sebelumnya dengan Dr. Yu Hasan itu beliau kan neurosurgeon ya. Jadi bidangnya emang syaraf gitu kan. Beliau sempat bilang bahwa dalam konteks adiksi ketika seseorang udah mengalami adiksi pada suatu zat misalnya aja nikotin, itu dia nggak akan bisa mengurangi kadar di luar dari threshold atau batas minimum yang dia udah punya gitu sebagai state dari addiction-nya dia. Ketika seseorang yang udah mengalami kecanduan nikotin, kalau dalam penjelasannya Dr. Yu kan dia akan mencari dosis nikotin yang udah fit nih ke dia gitu. Kayak ya saya. Iya betul. Itulah kecanduan itu seperti itu. Iya kan? Karena ketika kadar nikotin di dalam otaknya itu turun, ya butuh nikotin itu. Iya betul. Itu namanya selalu ingin mencari. Iya. Itu namanya kondisi adiksi itu kayak begitu. Betul, saya setuju. Nah, karena kepingin merokok terus, otomatis tar yang masuk itu kan juga mesti lebih banyak tuh, Mbak. Ya. Nah, karena rokok yang dihisap lebih banyak, otomatis dosisnya juga menjadi lebih tinggi. Dan tar ini yang bekerja sebagai faktor risiko lebih besar gitu ya, misalnya dibanding nikotin untuk menyebabkan menurut saya jangan disingkat begitu. Di dalam tar itulah ada HPHC gitu loh. Nah, HPHC itulah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya penyakit-penyakit tadi. Ya, betul. Tetapi HPHC itu tidak saja hanya ada di dalam tar, tetapi juga di dalam gas, dalam bentuk gas. Yang dalam bentuk tar itu dalam bentuk partikulat. Ya, gitu aja. Ya. Mas Aryo mungkin mau komentar dikit di sini terkait dengan kan gerakannya ini Indonesia Bebas Tar, mungkin di sini udah bisa masuk ya, bahwa tadi Dr. Syaim udah cerita
bagaimana faktor risiko untuk terjadinya penyakit atau tadi ya penyakit-penyakit kronik itu lebih banyak di dalam TAR dalam bentuk tadi HP apa sih ya PHC. Ya HPHC itu ya Harap-harap cemas. Bisa komentar apakah dari Koalisi Indonesia Bebas TAR ini apa nih langkah-langkah atau ya, alternatif ya apa yang digerakkan nih untuk bisa didorong ke masyarakat terutama mungkin konsumen rokok gitu ya dan mungkin juga kalau misalnya di ruang publik nggak tahu ada aturan-aturan yang mungkin perlu didorong juga gitu ke pembuat kebijakan boleh juga silakan aja di share Mas Mario. Gerakan ini basisnya ada 3 ya. Yang pertama itu bahwa kita harus berbasis riset atau ilmu pengetahuan. Jadi keterangan-keterangan semua dari Dr. Ryu, dari Dr. Soim, dokter-dokter yang lainnya itu menjadi basis kita untuk mendesain gerakan ini. Misalnya seperti ini. Kenapa sih yang dipilih atau yang menjadi yang kita dorong itu adalah misalnya rokok elektrik atau tembakau yang dipanaskan gitu ya. Karena memang based on research, ya, masalahnya ini kita belum ngomong riset dalam negeri kita ya, based on research, orang itu lebih efektif untuk bisa beralih sehingga nanti konsumsinya juga berkurang, konsumsi untuk zat-zat yang berbahayanya berkurang, itu melalui tadi rokok elektrik atau tembakau yang dipanaskan. Kenapa? Dalam penelitian tersebut dibilang orang masih membutuhkan adanya tadi kecanduan. Kecanduan itu nggak cuman artinya dirinya ingin rokok saja, tapi juga merokok. Jadi hand to mouth-nya itu ada. Hand to mouth-nya itu ada. Jadi ada gerakan hand to mouth itu. Ternyata mereka butuh nikotin, tapi mereka juga butuh cara untuk memasukkan nikotin ini ke dalam tubuh. Ada hangat-hangatnya, ada apanya itu mungkin. Nah, oke, itu satu. Jadi kita berbasis riset atau pengetahuan. Yang kedua, itu tidak ada stigma. Jadi artinya ketika kita bicara tentang orang yang kecanduan rokok, ya nggak apa-apa, memang silakan aja, itu kan hak asasinya mereka ya. Tapi ketika mereka ingin berhenti, kita harus provide apa yang bisa membuat kamu berhenti atau apa yang bisa mengurangi resiko untukmu. Itu harus dibuka oleh semua pihak, oleh pemerintah terutama ya. Jadi ketika ini memang barang ini adalah bagus, nanti hubungannya sama peraturan perundang-undangan, maka ya udah di-declare aja ini memang resikonya lebih rendah dibandingkan rokok. Kalau kamu merasa bahwa kamu ingin berhenti merokok, coba aja produk-produk alternatif seperti ini. Nah, memang yang ketiga, yang tadi juga ada hubungannya, itu penghormatan terhadap HAM-nya. HAM, jadi orang dalam bidang kesehatan ini ada 2 yang haknya dia, hak asasinya dia, yaitu hak atas informasi ilmiahnya. Yang kedua, hak atas tools. Jadi di dalam Ottawa Charter tuh dibilang kalau misalnya lu pengen lebih sehat dan ternyata ada alat-alat untuk bisa membuat lu lebih sehat, maka lu berhak untuk mengakses alat-alat tersebut. Nah, jadi artinya akses terhadap tools itu harus ada. Jadi sebenarnya konsep juga ketersediaan alternatif juga ya didorong ya. Betul. Jadi itu kompleks, artinya ketersediaan itu kan nggak mungkin. Jadi pemerintah menyediakan buat para perokok silakan, ini ada barang-barang yang bisa kalian gunakan, enggak. Tapi kan ada mekanisme pasar di situ ya. Nah, ini yang mungkin menjadikan pembahasan tobacco harm reduction ini menarik. Karena apa? Melibatkan juga pasar. Gimana caranya pasar ini bisa kondusif untuk bisa memperkenalkan alat-alat atau barang-barang yang bisa mereduce harm tersebut gitu. Misalnya dengan cara insentif
dalam bidang cukai. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau, oh ya deh aku mau mengurangi rokok, tapi aku mau menggunakan apa gitu ya. Nah, ternyata alternatifnya tersebut lebih mahal dari rokok dan lebih nggak ekonomis, ya enggak, orang nggak akan beralih lah. Ya, tapi kalau misalnya ternyata itu bisa menjadi lebih murah, which is faktornya adalah ongkos produksi dan juga cukai yang dikenakan oleh pemerintah terhadap produknya ya. Exactly. Jadi ya pemerintah juga dalam hal ini mungkin bisa dari sisi kebijakan pajaknya ya, atau cukainya bisa diatur lebih kondusif gitu ya. Betul, betul. Jadi ini masalahnya kalau jadi gini, yang menjadi permasalahan sekarang adalah semua hal yang dianggap terkait dengan tembakau, nikotin dan sebagainya itu dianggap rokok. Padahal kalau misalnya dilihat dari peruntukannya aja udah beda gitu, eksternalitas negatifnya udah beda. Nah ini jadi itu harusnya masuknya ini ya, HPTL itu ya, hasil pengolahan tembakau lainnya gitu ya, di luar rokok gitu ya. Betul. Hasil pengolahan tembakau lainnya itu kan ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, ada yang tapi intinya satu, tidak dibakar. Karena kalau dibakar balik lagi tadi menghasilkan tar. Di dalam tar ada THC. Kalau misalnya dosisnya banyak, resiko kesehatan jauh lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan itu berlaku baik untuk yang mengkonsumsi maupun yang di sekitar gitu ya? Maksudnya ya yang kita sebut dengan perokok pasif gitu? Betul. Bahaya yang lebih besarnya itu di tarnya itu juga gitu ya, buat para perokok pasif? Ya, Pak Soim pasti bisa menjelaskan lebih rinci nih, tapi kalau gampang banget deh kalau misalnya di ini mungkin kalau ada teman-teman yang nge-vape atau ngerokok gitu ya, coba aja dibandingkan gitu, itu mudah banget diketahuinya. Dan seperti Pak Soim tadi bilang ada gasnya ya, di dalam gas itu masih terdapat juga racun-racun yang bisa menimbulkan penyakit. Yang kemudian akhirnya menumpuk karena sekian lama digunakan dan dihisap. Iya, saya sih pada prinsipnya setuju ya dengan upaya-upaya untuk menyediakan alternatif gitu ya, mendorong ada yang alternatif. Tapi Dokter Choying kemarin, Dokter Yu sempat kasih catatan bahwa kalau misalnya kita pengen mengurangi yang lainnya, memang bisa ya memberikan alternatif. Tapi kalau misalnya mau menghilangkan adiksinya itu sendiri, nggak bisa dengan diubah menjadi misalnya nikotin bentuk lain segala macam. Iyalah, memang namanya nikotin suplemen terapi itu kan ya memang untuk memperoleh nikotin dengan cara ditempelkan pada kulit. Ya. Jadi hanya bedanya tidak mendapat tar. Jadi tidak ada tarnya, dia betul-betul hanya murni nikotin. Jadi dan memang nikotin itu dibutuhkan kok. Mas Aryo bisa sedikit kasih closing statement aja mungkin. Oke. Saya melihatnya gini. Saya pengen juga mengilustrasikan. Ilustrasi misalnya aja nih ada kawasan bebas rokok nih. Kan sekarang kalau misalnya gimana caranya kita mengurangi kecenderungan orang merokok? Batasi apa? Pakai cukai, pakai dibatasi tempatnya supaya. Nah, kita ngomongin kawasan bebas rokok. Di dalam kawasan bebas rokok itu nanti disediakan juga untuk menghormati hak asasi manusia juga disediakan tempat khusus merokok, ya kan? Nah, kalau memang ini contoh gamblang mengenai penerapan tobacco harm reduction. Kalau memang ini diadopsi oleh pemerintah, caranya ini, maka selain tempat khusus merokok, juga tempat untuk menghisap yang tadi, tembakau alternatif. Jadi bukan hanya untuk merokok. Jadi karena tadi saya jadi terinspirasi karena Pak Soim tadi bilang, kalau di dalam ruangan yang penuh dengan asap rokok dengan di dalam ruangan yang penuh dengan asap tembakau alternatif atau HPTL itu beda kan dengan ini. Jadi kalau orang misalnya mau berhenti merokok, ya jangan disatuin dong sama orang yang masih merokok gitu, ya kan?
Tapi kalau pada saat ini karena memang paradigmanya masih berpikir bahwa ya apapun yang dihisap dan keluar itu kebul-kebul itu namanya rokok, padahal itu berbeda. Ini yang mungkin statement dari saya bahwa kita melihatnya secara berbeda, maka kita mengaturnya juga harusnya secara berbeda. Ya sebenarnya dari semua ini tadi udah banyak ya kesalahan-kesalahan paradigma atau persepsi yang ada di masyarakat maupun mungkin membuat kebijakan sendiri yang dengan adanya informasi yang lebih baik ya lebih lengkap mungkin dan lain sebagainya ya mudah-mudahan langkah-langkahnya jadi bisa lebih tepat lah ya dalam menyikapi masalah ini gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Aryo dan Dr. Soim atas waktunya dan tadi banyak banget ya ilmunya dan informasi yang penting untuk dipahami sama masyarakat luas. Terutama dalam konteks ini adalah memang bagaimana kita bersama-sama bisa menghadirkan adanya alternatif ya untuk orang-orang yang mengkonsumsi rokok gitu kan, yang dengan dimana kita bisa mengurangi faktor risiko ya, bukan faktor penyebab dari kalau itu dicamkan betul. Ya. Karena itu lalu gerakannya namanya harm reduction atau risk reduction itu. Oh ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Dr. Soim dan Mas Aryo. Kita sudahi dulu sampai di sini.